Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas kebaikannya kita boleh kumpul menghadiri webinar seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti untuk para mahasiswa program doktoral di lingkungan Universitas Trisakti. Pertama, izinkan saya untuk menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Trisakti, kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Eti Purwaningsari, selaku Ketua Konsentrasi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Titi Aryati, selaku Sekretaris Konsentrasi Akuntansi, dan tentunya para mahasiswa program S3 doktoral di lingkungan FEB Universitas Trisakti, dan juga Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan berbahagia ini saya akan menjelaskan seputar mengenai outlook perpajakan tahun 2025 dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan outlook perpajakan tahun 2025 dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan, saya akan mengawali paparan saya dengan melihat lingkungan ekonomi global dan nasional tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global maupun nasional. Misalnya, masalah geopolitik, kita tahu bahwa persoalan perang dagang China dan Amerika terus berkelanjut, terlebih dengan terpilihnya Presiden Trump. Kemudian masalah geopolitik terkait dengan perang Rusia dan Ukraina, ini juga masih terus berlangsung, dan ini tentu berdampak terhadap ekonomi global maupun ekonomi nasional. Selain itu, juga persoalan climate change, perubahan iklim, itu turut mempengaruhi situasi kondisi ekonomi, baik global maupun nasional. Kita tahu persoalan banjir yang baru-baru ini melanda kota Bekasi, wilayah Bekasi, cukup mengganggu kegiatan perekonomian di seputar Bekasi. Demikian juga persoalan kebakaran dan sebagainya yang timbul akibat adanya perubahan iklim. Belum lagi masalah harga komoditas internasional yang relatif mengalami ketidakpastian akibat dampak dari geopolitik maupun climate change. Dan ini tentu akan berakibat terhadap inflasi. Semuanya ini tentu Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan alasan kenapa pertumbuhan ekonomi global tidak pernah bergerak seputar 3% sejak 2 dekade terakhir ini. Demikian juga pertumbuhan ekonomi nasional kita yang ada pada kisaran 5%. Ini semuanya bisa terjawab dari kondisi geopolitik, climate change, yang mempengaruhi tentunya harga komoditas internasional maupun mempengaruhi inflasi, tingkat bunga global maupun nasional, maupun volume dari investasi global maupun investasi nasional. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita tahu bahwa selain persoalan climate change, juga ada persoalan COVID-19
yang dampaknya masih berlanjut sampai sekarang ini. Walaupun pemerintah Indonesia maupun pemerintah global sudah mendeklar bahwa COVID-19 sudah dapat diatasi, namun dampaknya terhadap kegiatan perekonomian di semua aspek kehidupan manusia masih kita rasakan, terutama yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu sebelum kita masuk ke outlook perpajakan tahun 2025, baiklah sekilas kita lihat dulu bagaimana APBN kita. Kondisi ekonomi tersebut tentunya berpengaruh secara langsung terhadap ukuran maupun kapasitas APBN kita yang cenderung dalam sekian dekade ini ramping dan terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menopang keterbatasan tersebut, pemerintah cenderung bergantung pada pinjaman baik dalam maupun luar negeri. Walaupun demikian, pengelolaan APBN yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional kita. Bapak dan Ibu bisa melihat paparan dari slide presentasi yang kami tayangkan. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, kita akan melihat bagaimana pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Di sini kita bisa memperlihat bahwa pembangunan nasional yang berkelanjutan bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menekan kesenjangan ekonomi, menghasilkan SDM yang unggul, melestarikan budaya, memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik, dan menjaga lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhukam. Jadi ini adalah beberapa tujuan maupun target sasaran dari Sustainable Development Goals di Indonesia atau pembangunan nasional yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ke-17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 dari pembangunan nasional yang berkelanjutan telah dituangkan dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ke-17 tujuan dimaksud antara lain, pertama adalah pengentasan kemiskinan. Ya, bagaimana pemerintah fokus untuk mengentaskan kemiskinan maupun masalah kesehatan stunting dan kelaparan. Dan kita tahu pemerintah juga sudah mencanangkan untuk program makan sehat gizi gratis. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan maupun kelaparan, dan juga untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Yang berikutnya tentu peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan bermutu dan berkualitas. Ini juga concern dari 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 terkait dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Yang berikutnya adalah kesetaraan gender. Nah, ini pemerintah juga sudah menunjukkan ke arah sana, terutama jabatan-jabatan atau posisi-posisi strategis di kementerian dan lembaga sudah mulai diisi oleh kaum wanita. Selanjutnya adalah ketersediaan dan kemudahan akses untuk memperoleh air bersih dan energi. Bagaimana rakyat Indonesia ini dapat diberikan kesetaraan untuk mengakses air bersih maupun energi. Berikutnya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan infrastruktur. Ini juga salah satu tujuan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Mengurangi kesenjangan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, ini perlu menjadi concern pemerintah dengan mengelola Gini ratio sebaik mungkin, sehingga menggambarkan adanya kesetaraan di bidang ekonomi maupun distribusi pendapatan. Dan berikutnya adalah menjaga ekosistem laut dan darat. Perlu untuk menjamin kesinambungan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
Jadi ini perlu dijaga ekosistem laut maupun ekosistem darat untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dalam bernegara dan berbangsa. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan masuk ke instrumen pajak. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini tergambar di slide presentasi bahwa instrumen pajak ini berfungsi, ya, ada 5 fungsinya. Ini saya tambahkan ya. Kalau di buku-buku literatur mengatakan 2 fungsi pajak, yaitu budgeter dan reguleran. Di sini saya menambahkan menjadi 5 fungsi. Ya. Nah, ini tentunya instrumen pajak ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ya, kita tahu bahwa penerimaan negara ini dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian penerimaan bea dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan yang terakhir adalah penerimaan negara bukan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga seperti BUMN, ya, kemudian yang baru berdiri Danantara dan ESDM. Nah, perincian dari penerimaan negara, Bapak dan Ibu sekalian, 65% itu adalah penerimaan pajak. Sedangkan 13% adalah penerimaan bea dan cukai, dan sisanya 22% adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, kalau kita lihat di sini tentu fungsi pajak sebagai budgeter adalah bagaimana pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan, ya, karena kita tahu bahwa penerimaan pajak adalah backbone atau tulang punggung dari APBN kita, ya. Dan bagaimana penerimaan pajak ini bisa dikelola secara berkelanjutan untuk menjamin eksistensi dari pembiayaan yang bersumber dari pajak. Ini adalah fungsi budgeter. Sedangkan fungsi reguleran, di mana instrumen pajak ini digunakan untuk mendorong kegiatan perekonomian, seperti misalnya bagaimana kita mendorong sektor-sektor usaha tertentu supaya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Maka perlu ada semacam fasilitas maupun insentif pajak sehingga merangsang investor untuk melakukan investasi dan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang dimaksud, yang menjadi prioritas pemerintah tentunya. Kemudian fungsi distribution of income, ya, di sini instrumen pajak ini mendorong terciptanya pemerataan pendapatan atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi digunakan instrumen pajak untuk itu supaya tercipta pemerataan pendapatan. Ya, kesenjangan ekonomi semakin ditekan sehingga menunjukkan indeks Gini ratio kita semakin membaik. Yang keempat adalah fungsi stabilizer, yaitu instrumen pajak ini digunakan untuk mendorong terciptanya stabilitas ekonomi agar ekonomi bertumbuh. Misalnya instrumen pajak ini digunakan oleh pemerintah sebagai bagian dari program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ingat ya, PEN itu mulai diluncurkan di tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2022, dan kita mengeluarkan dana yang sangat besar untuk program PEN ini, ya. Nah, ini semua tentunya sebagian besar dibiayai dengan penerimaan pajak. Instrumen pajak ini digunakan selain untuk mendorong atau mendukung pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, juga digunakan untuk mendorong dalam bentuk pemberian subsidi atau insentif pajak agar kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengatasi COVID-19 maupun untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah fungsi katalis. Fungsi katalis ini bagaimana instrumen pajak ini digunakan untuk mempercepat terrealisasinya program-program kegiatan pemerintah, ya, supaya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah fungsi katalis. Jadi instrumen pajak itu digunakan untuk mempercepat realisasinya program-program pemerintah. Jadi ini adalah 5 jenis
fungsi dari instrumen pajak yang dapat kita pahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan masuk melihat ke postur dari APBN kita tahun 2025. Ya, berdasarkan postur APBN tahun 2025, penerimaan negara tercatat lebih dari 3.000 triliun ya untuk membiayai belanja negara yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu sebesar kurang lebih 3.620 triliun. Sehingga tentu ini menimbulkan defisit anggaran kurang lebih 2,53% atau 616,2 triliun. Nah, ini adalah gambaran mengenai postur APBN kita, dan kita tahu kurang lebih 85% lebih penerimaan APBN itu bersumber dari penerimaan negara. Jadi bisa kita bayangkan betapa pentingnya penerimaan pajak yang notabene berkontribusi 65% dari penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, untuk menjaga stabilitas APBN sebagai penopang pembiayaan pembangunan nasional, maka penerimaan pajak memiliki kedudukan yang strategis. Oleh karenanya perlu dikelola dengan baik agar berkelanjutan, sustainable. Ya, jadi inilah reasoning sebelum kita masuk ke masalah perpajakan lebih dalam lagi. Baik, slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan membicarakan mengenai kebijakan pajak. Jadi kebijakan pajak ini pada hakikatnya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kita tahu dalam beberapa dekade ini ekonomi kita ini cukup stabil ya, walaupun ada tekanan COVID-19, walaupun ada tekanan inflasi dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Tetapi ekonomi kita cukup stabil ya, karena peran dari kebijakan pajak ini ternyata cukup signifikan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ya, berikutnya tentunya kebijakan pajak dapat juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kita tahu pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan. Dan kita tahu juga bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri, maka diperlukan tax ratio minimal 15%. Ini adalah tugas PR di hampir semua negara yang ada di dunia, berupaya keras untuk bisa melakukan pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai penerimaan pajak. Kita sekarang sudah masuk ke penerimaan pajak. Dan kita lihat di sini bahwa penerimaan pajak ini diperuntukkan untuk berbagai macam kegiatan. Ya, kita tahu bahwa pembiayaan pembangunan nasional significantly ya bersumber dari penerimaan pajak. Ya, digunakan untuk membangun infrastruktur, kita bisa lihat di slide presentasi ya, memperkuat pertahanan nasional, kemudian penyediaan layanan dan kesehatan publik, serta membiayai stabilitas ekonomi dan keuangan. Dan banyak hal lainnya di negara-negara yang sudah modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan maupun pembangunan nasional. Di slide berikutnya, kita akan lebih detail melihat bagaimana penerimaan pajak itu digunakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, ini tahun 2023. Jadi 1 juta uang pajak yang dihimpun dari masyarakat itu digunakan untuk apa saja? Mungkin bisa dibesarkan kali ya slide-nya ini, supaya mahasiswa doktoral ya maksud saya bisa melihat bagaimana pemanfaatannya itu. Coba dilihat di situ ya. 1 juta uang pajak itu digunakan untuk apa saja? Ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemanfaatan dana pajak. Ya, baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana penerimaan pajak ini sebaiknya dikelola. Ya, kita tahu bahwa penerimaan pajak ini sangat esensial, sangat penting
ya untuk dikelola secara baik supaya berkelanjutan sebagai penopang APBN Indonesia sekarang maupun ke depan. Mengingat penerimaan pajak sangat penting bagi kelanjutan ekonomi nasional, penerimaan pajak perlu dikelola dengan baik dan governance, ya, transparan, akuntabilitas dan berkelanjutan, ya. Selain itu, diperlukan administrasi perpajakan untuk mengelola penerimaan pajak berkelanjutan dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang tinggi atau tax compliance. Jadi inilah Bapak dan Ibu mahasiswa doktoral terkait dengan perlunya kita mengelola penerimaan pajak dengan baik. Ya. Selanjutnya kita lihat ke slide berikutnya, bagaimana penggalian potensi atas penerimaan pajak. Jadi penerimaan pajak itu perlu dikelola. Tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penggalian potensinya, tax revenue digestion-nya gimana? Ya, tentu pertama kita harus melihat dulu tax ratio-nya. Ya, tax ratio-nya itu bagaimana besarannya? Dari tax ratio tersebut kita sudah bisa memprediksi adanya tax gap, adanya perbedaan antara penerimaan pajak yang terkumpul dengan yang seharusnya dikumpulkan. Itu adalah tax gap. Tax gap itu disebabkan oleh dua hal, paling tidak ya. Pertama karena adanya policy gap, tax policy gap, adanya kebijakan pajak yang ada dengan yang seharusnya, sehingga terjadi kevakuman ya regulasi atau policy. Yang kedua adalah tax compliance gap. Ya. Eksekusi apa yang sudah dilakukan ya dalam rangka kepatuhan ya dengan yang seharusnya dilakukan. Jadi itu yang kita sebut dengan tax compliance gap. Jadi tax gap ini disebabkan setidaknya oleh dua hal, ya, tax policy gap maupun tax compliance gap. Nah, sekarang bagaimana kita mengeksekusi supaya gap tadi itu bisa ditekan seminimal mungkin sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal, bukan yang optimal ya, tetapi yang maksimal. Ya, pertama tentunya kita harus memperkuat ya yang namanya pengawasan kepatuhan pengawasan atas kepatuhan pembayaran massal. Jadi ini adalah by system. By system ini akan masuk ke penerimaan. Tinggal bagaimana kita memperkuat pengawasannya. Misalnya kalau ada wajib pajak yang lupa bayar atau silap dan sebagainya atau lupa lapor, ini langsung diingatkan secara otomatis. Ya. Ini yang kita sebut dengan pengawasan kepatuhan pembayaran massal. Yang kedua adalah dengan extra effort. Extra effort ini artinya kita perlu melakukan kegiatan ekstra selain sudah melakukan kepatuhan pembayaran massal, tetapi masih diperlukan ekstra selain itu. Ya, tentunya perlu ada semacam pengawasan, ya, perlu ada semacam penegakan hukum, perlu ada semacam himbauan dan sebagainya. Nah, ini semua merupakan kegiatan ekstra yang harus dilakukan oleh institusi atau lembaga perpajakan. Ya, kalau di Indonesia namanya Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita melakukan penggalian potensi penerimaan pajak secara terstruktur, ya, saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide ini kita akan melihat sekilas mengenai tax ratio secara global. Ya, ini adalah tax ratio oleh beberapa negara ya. Ya, di sini kita bisa melihat ya tax ratio-nya
Sekarang saya coba mempersempit ya, tax ratio dari beberapa negara yang tergabung dalam kelompok Segatar. Ya, Segatar itu adalah Study Group on Asia Pacific Tax Administration and Research. Jadi ini kelompok negara-negara Asia dan Oceania yang dibentuk kurang lebih sekitar tahun 1970-an. Dan saya kebetulan pernah menjadi sekretaris jenderal pada tahun 2019 ketika pelaksanaan kegiatan Forum Segatar ke-49 di Yogyakarta. Jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian melihat beberapa negara ya tax ratio-nya bagaimana begitu ya. Dan kita tahu bahwa Jepang, Selandia Baru, New Zealand ya, Korea Selatan maupun Australia dan Mongolia merupakan 5 negara yang memiliki tax ratio yang tinggi. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita sampai ke pokok pembahasan kita yang sesungguhnya ya Bapak Ibu sekalian ya, yaitu mengenai outlook perpajakan global maupun nasional tahun 2025. Ya. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang relatif singkat ini. Pertama mengenai core tax administration system yang di launching oleh Direktorat Jenderal Pajak di awal tahun 2025 ini. Kemudian tentunya dampak dari Cortex ini dan kondisi sekarang yang begitu dynamic memerlukan adanya perubahan struktur organisasi baik di kantor pusat maupun di unit vertikalnya. Yang selanjutnya tentu saya ingin menjelaskan masalah digital ekonomi dan penerapan pilar 2 BEPS 2.0. Ini juga sangat menarik. Saya juga sudah menulis pandangan pendapat saya di berita pajak, silakan dilihat ya, maupun di beberapa media maupun seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya, maupun di tempat lainnya. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan perlunya kita menggalang, meningkatkan, memperkuat kerjasama maupun perjanjian internasional ya untuk memitigasi risiko yang timbul dari permasalahan dan tantangan ekonomi global saat ini. Dan yang terakhir tentu saya ingin meraise beberapa solusi ya bagaimana kita mengelola penerimaan perpajakan ke depan. Baik, selanjutnya kita mulai yang pertama mengenai Cortex ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan Cortex itu sendiri ya. Cortex itu merupakan sistem inti administrasi perpajakan modern yang berbasis teknologi informasi di mana 21 proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, ya, pelayanan, pengawasan, penegakan hukum hingga pencabutan NPWP dilakukan secara otomasi dan terintegrasi. Jadi harapannya memang Cortex ini baik ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tentunya ini perlu mendapatkan support ya dari kita semua supaya aplikasi ini bisa terwujud ya dan bisa kita rasakan manfaatnya. Ya. Kemudian terkait dengan Cortex tadi saya katakan 21 bisnis proses, Cortex diharapkan dapat menekan serendah mungkin ya biaya kepatuhan dari wajib pajak atau tax compliance cost sehingga ini dapat mendongkrak kepatuhan sukarela dari wajib pajak karena dia mudah mendapatkan akses pelayanan di dalam pemenuhan kewajibannya maupun menjalankan haknya di bidang perpajakan ya. Dan di sisi lain ini tentu sangat membantu institusi Direktorat Jenderal Pajak ya karena dia dapat menekan biaya administrasi perpajakan atau tax administration expense atau cost. Ya, ini tentu sangat berguna bagi institusi pajak ya di dalam memfokuskan kegiatannya pada
bidang-bidang kegiatan lainnya yang memberikan dampak besar karena Cortex bisa menekan biaya administrasi serendah mungkin. Ini adalah dampak yang bisa ditimbulkan dari penerapan Cortex ini, gitu ya. Kemudian Cortex akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan. Tadi saya sudah jelaskan, misalnya tadi ya registrasi NPWP, permohonan keberatan banding dan pengurangan ini bisa dilakukan secara otomasi, tidak perlu lagi dilakukan secara manual yang memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar juga gitu ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian mengenai Cortex. Kita lanjutkan yang kedua mengenai reformasi struktur organisasi kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, baik kantor pusat maupun unit vertikalnya yang ada di Kanwil maupun yang ada di kantor-kantor pelayanan pajak, baik Madya, Pratama maupun kantor pelayanan pajak wajib pajak besar misalnya ya. Ini tentu akan mengalami perubahan. Kenapa? Untuk merespon dari penerapan Cortex itu sendiri dan juga untuk merespon perubahan lingkungan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat global. Misalnya yang kita rasakan adalah semakin maraknya praktek transfer pricing untuk penghindaran pajak, ya, yang dilakukan oleh perusahaan global maupun perusahaan lokal, yang kalau tidak dikelola dengan baik ini tentu akan menggerus penerimaan pajak. Jadi ini adalah salah satu isu ya. Kita perlu melakukan perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa tanggap dan cepat respon terhadap dinamika yang terjadi dalam lingkungan, di mana pengelolaan pajak ini dapat dilakukan secara efektif. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, terkait dengan tindak lanjut dari konsensus global mengenai minimum global tax atau MGT, yang syaratnya adalah pengenaan 15% ya, tarif minimum global, dan global turnover-nya perusahaan grup itu adalah minimal 750 juta euro. Dengan demikian akan diberlakukan yang namanya Global Anti-Base Erosion. Ya, Indonesia ya sudah menerapkan ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, serta terakhir adalah PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Jadi konsensus global ini secara regulasi, legal framework, ya domestic legal framework kita sudah ada ya, yaitu Undang-Undang HPP, berikut aturan pelaksanaannya yang terakhir adalah PMK nomor 136. Jadi kita sudah menerapkan ya yang namanya minimum global tax. Tentu di dalam penerapan minimum global tax itu ada dua metode yang diterapkan, yaitu pertama adalah IIR atau Income Inclusion Rule. Yang kedua adalah UTPR atau Under Tax Payment Rule. Jadi kedua pendekatan tersebut digunakan untuk melakukan top up tax apabila ada salah satu negara yang menerapkan tarif di bawah 15% yang menjadi minimum global tax. Ya. Nah, di Indonesia dengan PMK 136 kita juga menerapkan yang namanya QDMTT. Ya. Tentu syaratnya adalah rata-rata global turnover-nya kurang dari 10 juta euro dan rata-rata laba globalnya kurang dari 1 euro atau terdapat kerugian global di negara tersebut. Jadi Indonesia memberikan atau menerapkan de minimis rule untuk penerapan dari minimal global tax. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu mahasiswa doktoral FEB Universitas Trisakti.
Selain itu juga di dalam BEPS 2.0 terkait dengan GLOBE ya atau Global Anti-Base Erosion juga diterapkan mengenai Safe Harbor Rule, yaitu dalam hal apa BEPS 2.0 terkait dengan Pilar 2 ini dapat dikecualikan penerapannya. Dan banyak negara sudah menerapkan domestik regulasinya untuk mengimplementasikan MGT ini di negaranya masing-masing. Indonesia menjadi anggota Inclusive Framework sejak tahun 2000. Waduh, lupa gua. Jalan. Terlalu banyak ekspresinya. Ini gimana dia? Cut yang mana ya? Berarti kembali lagi ya ke slide sebelumnya ya. Daripada bingung di. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ketiga adalah terkait dengan tindak lanjut dari konsensus global mengenai minimum global tax atau MGT, di mana ketentuannya mengatur penerapan tarif minimum sebesar 15% dengan turnover global perusahaan grup minimal 750 juta euro. Ya, dengan demikian diberlakukan Global Anti-Base Erosion atau GLOBE. Sebagai informasi, kita juga Indonesia sudah menindaklanjuti domestic legal framework-nya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, serta yang terakhir di tahun 2024 kita mengeluarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam PMK 136 juga diatur ya mengenai QDMTT ya. Artinya Indonesia di dalam menerapkan global minimum tax ya juga menerapkan the minimis rule ya dengan syarat tentunya adalah rata-rata global turnover itu kurang dari 10 juta euro dan rata-rata laba global kurang dari 1 juta euro atau terdapat rugi global. Kita tahu bahwa di dalam menerapkan top up tax ya PMK nomor 136 memperkenalkan pendekatan atau metode IIR atau Income Inclusion Rule dan UTPR atau Under Tax Payment Rule. Ini adalah cara teknik pendekatan untuk melakukan top up tax. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai kerjasama dan perjanjian internasional. Ini adalah yang keempat ya. Sehubungan dengan perjanjian dan kerjasama internasional yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang timbul dalam perpajakan internasional, misalnya perencanaan pajak yang agresif atau aggressive tax planning, atau yang kita kenal juga dengan istilah BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Saat ini masyarakat dunia yang tergabung dalam Inclusive Framework on BEPS, yang anggotanya lebih dari 140 yurisdiksi, ya, sedang membahas dan melakukan serta memformulasi 15 rencana aksi BEPS untuk mengatasi persoalan tersebut. Ya, banyak rencana aksi yang sudah diselesaikan, yang sekarang sedang berproses tentunya adalah yang terkait dengan BEPS 2.0, menyangkut Pilar 1 dan Pilar 2. Kita harapkan Pilar 2 ini sudah bisa dieksekusi, Bapak dan Ibu, ya. Namun Pilar 1 terkait bagaimana membagi hak pemajakan atas penghasilan global
yang terima oleh perusahaan global terkait dengan kegiatan digital ekonomi. Nah, ini yang masih dalam proses, ya belum disepakati oleh seluruh anggota dari Inclusive Frameworks on BEPS termasuk Indonesia. Ya, tentunya ini perlu segera diatasi. Bila tidak, tentu ini akan menimbulkan ketidakstabilan ya terkait bagaimana memajaki penghasilan global dari perusahaan global terkait dengan kegiatan digital ekonomi. Nah, ini kita tunggu saja pembicaraannya, tentu akan semakin hangat. Bagaimana kita tahu dengan hadirnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika, tentu ini akan memberikan warna tersendiri dalam proses penyelesaian BEPS 2.0 termasuk implementasinya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini saya akan bicara secara singkat dan padat tentunya mengenai sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat dikelola untuk menjamin kesinambungan penerimaan tahun 2025 dan ke depan. Pertama tentunya perlu dipertimbangkan untuk menerapkan Digital Service Tax. Ya. Selain PMSE, kita tahu PMSE perdagangan melalui sistem elektronik terkait dengan VAT atau PPN sudah diterapkan ya oleh Indonesia dan kita tahu cukup besar ya realisasi penerimaan dari VAT. Nah, tentunya dengan diterapkannya Digital Service Tax ini juga bisa berpeluang ya untuk merealisasikan potensi yang seharusnya kita terima ya. Ini tentu perlu dipertimbangkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperluas objek pemotongan dan pemungutan pajak ya untuk mengurangi beban administrasi perpajakan. Kita tahu bahwa beban administrasi perpajakan Indonesia ini sangat terbatas terkait juga karena APBN-nya ramping, tentu perlu ada strategi alternatif yaitu memperluas ya, tentu memperluas objek pemotongan dan pemungutan pajak ya sehingga lebih banyak melibatkan pihak ketiga untuk di dalam menghimpun penerimaan pajak. Tinggal nanti Direktur Jenderal Pajak melakukan supervisi yang efektif ya. Tentu dibantu dengan Cortex bila mana nanti sudah bisa efektif berjalan baik. Kemudian selanjutnya adalah membatasi pengejualan objek pajak untuk lebih memberikan keadilan. Ya, tentu kalau terlalu banyak pengejualan ini tentu dapat menimbulkan rasa keadilan. Yang selanjutnya adalah membatasi tax expenditure ya untuk lebih memberikan keadilan dan mencegah kebocoran. Ya, tentu tax expenditure ini harus diberikan secara selektif ya. Tax expenditure ini perlu ya dibutuhkan karena kita tahu fungsi dari pajak itu adalah sebagai reguleran ya. Fungsi reguleran tentu dia dibutuhkan ya tax expenditure ini untuk mendorong sebagai sweetener untuk meningkatkan aktivitas investasi di sektor-sektor yang memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk katakanlah menyerap tenaga kerja yang banyak ya untuk menyerap angkatan kerja di Indonesia yang kian lama kian bertambah. Kemudian selanjutnya adalah menyempurnakan struktur dan tarif pajak UMKM ya untuk memperluas basis pemajakan dan juga menumbuhkan rasa keadilan. Yang selanjutnya adalah menekan seminimal mungkin timbulnya tax gap yang timbul karena policy dan compliance gap untuk meningkatkan tax ratio dan memaksimalkan penerimaan. Dan terakhir adalah memajaki kegiatan underground ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan pengumpulan penerimaan pajak dan juga untuk menciptakan keadilan dan memaksimalkan penerimaan pajak. Kita tahu penerimaan pajak ini masih cukup ruang yang besar untuk terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Baik, kita bicara mengenai Digital Service Tax ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Digital Service Tax. GST ini dapat diterapkan ya sampai dengan
tercapainya konsensus global dan kesepakatan global terkait dengan pilar 1 BEPS 2.0. Ya, kita tahu di ST ini banyak negara sudah menerapkan ya, seperti Prancis, Australia, Spain, Italy, India, banyak negara sudah menerapkan ya. Dan tarifnya ada pada kisaran 1-3%. Ya. Tentu kalau Indonesia mau menerapkan perlu dipertimbangkan ya, karena ada potensi yang besar yang bisa kita himpun untuk kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya adalah mengenai perluasan objek pajak. Perluasan objek pajak untuk pemotongan dan pemungutan, baik PPh dan PPN, selain mengurangi beban administrasi pajak, juga dapat mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak. Jadi karena adanya compliance gap, ya, tax compliance gap yang besar, tentu ini bisa kita moderasi, ya, bisa kita atasi salah satunya dengan memperluas objek pemotongan dan pemungutan pajak. Selain tentunya kita terus mendorong modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti Cortex itu ya, itu sangat membantu seharusnya untuk bagaimana kita mengawasi pihak lain memungut pajak melalui mekanisme withholding tax. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, membatasi penjualan objek pajak. Ini juga perlu kita lakukan secara seksama, ya. Selain untuk lebih adil, juga untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mencegah kebocoran, ya, kebocoran penerimaan pajak akibat terlalu banyak pengecualian objek pajak. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu mahasiswa doktoral, kita akan melihat perlunya pembatasan tax expenditure atau pemberian expenditure secara selektif dan terukur. Ini perlu dilakukan ya, misalnya tax holiday, tax allowance, super deduction, berbagai macam kebijakan insentif maupun fasilitas pajak ini perlu dievaluasi dari tahun ke tahun efektivitasnya, ya, dan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi selain lebih adil juga memaksimalkan penerimaan pajak. Ya, kita tahu bahwa tax expenditure itu cukup besar ya, sekitar 300 triliunan setiap tahun. Jadi ini perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah struktur dan tarif pajak UMKM. Jadi perlu kita terus melakukan evaluasi ya, menyempurnakan struktur dan tarif pajak UMKM. Selain memperluas basis perpajakan dan lebih adil, juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain juga, kalau UMKM ini bayar pajak walaupun jumlahnya kecil, tentu ini akan menumbuhkan sense of belonging, ya, rasa memiliki negara ini. Jadi ini akan mendorong terwujudnya demokratisasi di masyarakat Indonesia, karena dia sudah merasa membayar pajak, dia menuntut ya supaya pemerintahan ini bersih dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menekan seminimal mungkin timbulnya tax gap, ya, yang disebabkan oleh policy dan compliance gap. Nah, ini perlu ya, selain meningkatkan tax ratio dan penerimaan, juga akan lebih mencerminkan rasa keadilan dan mencegah timbulnya kebocoran penerimaan pajak. Ya, jadi ini adalah perlu menjadi consider kita semua ya, untuk bagaimana supaya tax gap itu bisa ditekan seminimal mungkin. Ya. Baik, Bapak Ibu mahasiswa doktoral ya Universitas Trisakti, ya, terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu atas paparan saya. Namun sebelum saya akhiri, saya juga mengundang ya Bapak Ibu mahasiswa S3
ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti untuk mengunjungi eh, channel YouTube saya, yaitu Prof. John Utagao, ya, dan bisa melihat materi-materi perpajakan yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan untuk sebagai referensi maupun mencerahkan Bapak dan Ibu sekalian ya di dalam memahami dan mungkin juga untuk melaksanakan kewajiban maupun haknya di bidang perpajakan. Demikian yang bisa saya sampaikan atas paparan singkat saya ini. Semoga ini bisa berkenan dan menarik dan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu mahasiswa S3 ya, FEB Universitas Trisakti. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga di akhir mendapatkan kemenangan untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.